haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Dasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Khairul Umam selaku Kaprodi Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Salim MAG selaku DPA kelas 3C Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema Pendidikan Islam. Di sini yang pertama ada dasar, yaitu ada dasar pelaksanaan dan dasar pendidikan. Di sini dasar pelaksanaan itu sendiri itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada dasar pendidikan. Dasar pendidikan sendiri memiliki makna yaitu pandangan yang mendasari segala kegiatan pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pendidikan Islam. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu landasan yang didasari oleh ilmu filsafat, yaitu ilmu yang berusaha memahami hakikat dari segala sesuatu untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kedua ada landasan sosiologis, yaitu landasan yang didasarkan oleh pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dalam segala aspek. Kemudian yang ketiga ada landasan kultural, yaitu landasan yang mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang telah disepakati dalam kehidupan nasional. Kemudian yang kedua ada contoh dari dasar pelaksanaan, yaitu ada Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang ketiga persamaan dan perbedaan antara pendidikan dan pendidikan Islam. Yang pertama persamaan, yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan menyiapkan generasi yang siap terjun kepada masyarakat. Kemudian perbedaannya yaitu bisa dilihat dari beberapa aspek, bisa dari tempat pelaksanaan, kebijaksanaan, dan dasar-dasar pendidikan tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu tanggung jawab pendidikan Islam. Menurut pandangan pendidikan Islam, tanggung jawab yaitu siapa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima ada konsep lembaga atau konsep kelembagaan. Di sini lebih condong kepada berbagai macam institusi, yaitu atau lembaga tempat mengajarkan atau mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada masjid, yang kedua ada madrasah, yang ketiga ada Universitas Islam Negeri atau disebut dengan UIN, yang keempat ada pesantren, yang kelima ada prinsip pendidikan Islam. Di sini menurut Abu Bakar, yaitu prinsip pendidikan Islam yaitu dasar pandangan dan keyakinan atau pegangan kuat pendirian untuk melakukan sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir ada kurikulum. Dan poin yang keenam, di sini ada tanggung jawab pendidikan Islam, juga ada tanggung jawab lembaga Islam. Yang pertama tanggung jawab pendidikan Islam yaitu tanggung jawab pada keimanan, yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan keislaman pada masing-masing peserta didik. Yang kedua tanggung jawab akhlak, yaitu memberikan contoh atau mengajarkan akhlak yang baik itu seperti apa. Yang ketiga ada tanggung jawab jasmani, mengantarkan kesehatan jasmani setiap peserta didik, bisa dengan olahraga ataupun dengan asupan yang cukup. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab akal. Tanggung jawab akal yaitu menggiring atau memberikan pengetahuan bahwa kepada peserta didik siapa Tuhan kita. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab
Tanggung jawab pendidikan rohani yaitu mengisi dengan pendidikan rohani. Kemudian tanggung jawab lembaga Islam, yang pertama pendidikan dan pembinaan akhlak, yang kedua dakwah dan penyebaran agama, yang ketiga bisa pembinaan spiritual dan ibadah, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima pelestarian budaya dan nilai Islam, kemudian yang keenam pemeliharaan ukhuwah Islamiyah. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada macam-macam lembaga Islam. Di sini ada tiga, bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama informal atau bisa disebut dengan lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua formal, disebut dengan madrasah atau sekolah biasanya. Kemudian yang terakhir ada non formal, yaitu lingkungan masyarakat. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.